Jokowi kan sudah tidak punya pengaruh lah di ujung, kelihatannya MK leluasa, gitu. Sehingga dia mulai coba untuk memulihkan kepercayaan publik. Saya kira ini sehingga membuat kejutan, gitu kan, dalam kaitan dengan soal ambang batas pencalonan, pilkada, atau juga batas usia. Itu jadi dua kasus itu, Pak. Semua orang melihat ini Pak Anies Baswedan harus menjadi kandidat yang menjadi kompetitor siapapun, dan itu sehat. Begitu sekarang dibunuh Pak, gitu kan, oleh partai-partai politik yang berkoalisi, bahkan jumlahnya mayoritas lagi 85%. Karena ini gila PDIP. Pak, ini saya sebut kejahatan politik. Ini kejahatan politik. Itu partai-partai bergabung hanya sekedar tidak boleh maju seseorang yang dia adalah mantan gubernur di DKI yang punya kapasitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Waalaikumsalam, Bang Epul. Kaisang tidak bisa nyalon gubernur karena usia 30 tahun kembali ke semula pada saat penetapan calon, bukan saat dilantik. Nah ini barangkali Pak Rizal bisa menangkap ada fenomena apa ini? Cepat sekali ini. Bagaimana posisi Pak Jokowi misalkan dengan Kaisang ini? Berarti apakah ini bukti runtuhnya pengaruh Jokowi dan munculnya kekuatan baru yang bernama Prabowo atau? Kalau menurut saya Kang Epul ini nggak ada hubungan dengan Prabowo dalam konteks kekuatan Prabowo, konflik dengan Jokowi. Ini independensi MK. Tuh, saya kira MK itu sebenarnya awalnya juga sudah punya kecenderungan untuk independen. Dan memang seharusnya independen gitu kan, dan ternyata dalam beberapa kasus kemarin sedikit saja diganggunya. Sebetulnya seandainya tidak ada Anwar Usman gitu kan, atau Soehartoyo tidak tersandera, selesai semua, bisa gagal itu Pak, gitu yang kan. Pilpres kemarin kemarin Prabowo Gibran bisa gagal, Gibran bisa gagal, sedikit saja gitu. Jadi MK ini ada kekuatan sebenarnya, makanya ada dissenting opinion, ada concurring opinion. Kira-kira itu nggak bisa kita abaikan. Di tengah rekayasa juga masih ada dissenting, masih ada concurring. Oleh karena itu, ketika sekarang Jokowi kan sudah tidak punya pengaruh lah di ujung, kelihatannya MK leluasa, gitu. Sehingga dia mulai coba untuk memulihkan kepercayaan publik. Saya kira ini sehingga membuat kejutan, gitu kan, dalam kaitan dengan soal ambang batas pencalonan, pilkada, atau juga batas usia. Itu jadi dua kasus itu, Pak. Tapi sedikit saja Pak Rizal, dalam konteks MK ini saya bagaimana kira-kira penerawangan Pak Rizal melihat keberanian MK hari ini? Kita lihat kemarin bagaimana respon dari PDIP ketika ditanya Kim Plus itu, tampak begitu tenang, santai gitu, tidak seperti yang kecewa dan segala macam. Kemudian muncul putusan ini. Wah, jangan-jangan PDIP udah tahu duluan ini. Apakah ada hubungan PDIP dengan, atau di belakang kemarin itu di belakang MK ada Jokowi, sekarang di belakang MK ada PDIP. Mungkin nggak gitu secara? Saya kira saya mah tetap berprasangka baik pada posisi MK yang independen. Gitu kan, ketimbang pengaruh PDI, pengaruh Prabowo, pengaruh Jokowi, kecuali Jokowi mah kan dalam proses awal. Sekarang kita bicara proses baru, seolah-olah pengaruh Prabowo, pengaruh Megawati, gitu kan, di PDIP. Saya kira tidaklah, gitu ya. Kita melihat di sini pada sikap ingin memulihkan nama baik MK, gitu. Sebab MK ini bisa saja dengan rame-ramenya kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, hilang MK. Gitu. Ini lagi ramai juga sebetulnya. Itu ramai juga itu. Kalau misalnya betul kembali ke
Undang-Undang 45 yang asli, hilang MK. Mungkin perannya diambil MA. Gitu. Nah, untuk membuktikan bahwa dia itu diperlukan, Pak, gitu. Ditunjukkanlah ya independensinya. Manuver juga ini. Ini yang dari penerawangan atau pandangan ya, Pak ya. Pandangan saya dalam konteks ini. Maka dia buat kejutan gitu, bisa memporak-porandakan konstelasi berbasis rekayasa, gitu, yang semua orang sudah seperti menyerah, nggak percaya lah gitu sama MK. Masa partai-partai semua bisa bergabung seperti untuk membunuh Anies kan gitu, sampai ke 10 partai, bahkan 12 partai, 2 yang tidak masuk di parlemen, Gelora gitu, dan Garuda ya gitu, jadi 12 kan gitu, kalau tapi yang itu 10 partai, berarti itu dikeroyok betul. Wah, ini oligarki politik, oligarki partai politik gitu kan, dan ini menggeserkan sistem kepartaian menurut saya, Kang Epul. Menggeserkan sistem kepartaian. Sistem kepartaian kita itu multi-party system, kan gitu, multi-partai gitu. Banyak partai, tapi dengan pola koalisi-koalisi begini, itu bisa menjadi bipartai, karena misalnya PDI sendiri, sedangkan yang lain bergabung, 2 partai, bipartai, atau single partai system. Partai tunggal. Kayak di Korea Utara dan di Cina. Itu partai tunggal jadinya, Pak, gitu, Cina, Kalau Korea. Buat apa partai tunggal, Pak Rizal? Kan untuk ya itu berbasis pada otoritarianisme gitu kan, diktatorial. Biasanya dia ingin punya pengaruh yang bisa mencakup semua partai politik, seperti zaman Soekarno dulu. Soekarno kan demokrasi terpimpin, Front Nasional, itu dalam rangka mengarah pada partai tunggal sebenarnya, yang di tangan dia semua bisa dikendalikan, Pak. Tapi dengan adanya putusan MK ini buyar. Kim Plus mungkin pecah. Ya, kalau mereka masih berpikir sehat, tapi kalau sudah buta, Pak, sudah linglung, ya mereka nggak pecah juga, udah tanggung. Tanggung malu, gitu kan, nekat, kenekadan politik gitu kalau sudah linglung. Tapi kalau sehat, beberapa partai bisa balik lagi, berpikir ulang dalam jangka waktu yang pendek seperti ini. Nggak perlu malu, Pak. Misalkan PKS nih, kan ini jadi ramai sekali perbincangan cerainya Anies dengan PKS gitu, yang DNA-nya sama misalnya. Kalau PKS itu partai Islam, tobat namanya. Tobat namanya ya. Iya, ada kesempatan tobat, dan itu nggak memalukan, sepanjang memang tobatan nasuha, gitu. Bener tobatnya, PKS bisa kembali lagi kan mengusung, Pak. Tapi kan dari PKS kemarin itu urusannya koalisi taktis, dia taktis katanya. Jadi kalau Pak Tifatul Sembiring itu membagi 4 koalisi katanya. Ada koalisi strategis, koalisi ideologis, koalisi strategis, koalisi taktis, koalisi teknis katanya. Nah, ketika dengan SBY kemarin strategis, nah sekarang ini taktis katanya. Nah, tapi yang menarik pernah kita sampaikan juga di SC Channel ketika dalih kenapa memilih Bobi Nasution tidak memilih Edi Rahmayadi, karena Edi Rahmayadi salah satu alasannya tidak bisa meyakinkan kepada kami PKS katanya kalau wakilnya bisa dari Muslim. Jadi ada kemungkinan wakilnya Edi Rahmayadi itu non Muslim. Nah itu yang juga tidak disepakati. Kan kalau urusan bukan itu taktis. berarti itu bukan taktis. Ideologis dong. Ideologis itu mah iya. Ideologi jadi, Islam, partai Islam. Jadi pernah saya buat tulisan Kang Epul gitu kan, PKS menuju ke partai munafik. Walah. Gitu, Pak. Iya, gimana itu? Hampir saja kalau tidak ada putusan MK ini sudah siap itu tulisan bahwa PKS betul partai munafik. Itu karena gitu kan. Jadi kalau munafik tuh muzabzabin abaina zalik. Jadi ragu, bimbang, kesana kesini, mencela-mencele, tergantung yang menang, ikut yang menang, nanglu, sahanu menang ilu. Nah, itu gaya munafik, Pak. Iya. Nah, kelihatannya kan kemarin menuju ke situ kan, pemenangnya di Kim.
gitu kan, nggak ada lawan. Cuman kan Pak Anies Rijal mohon maaf, alasan PKS itu menyalahkan Anies yang tidak berhasil mencari 4 kursi tambahan. Katanya sudah diberikan kursi calon gubernur loh katanya sama PKS. PKS-nya berkenan jadi wakil, nggak jadi nomor 1. Iya kan, sekarang dengan putusan MK malah bisa malu, sendirian. Malah malu, iya. Dasar alasan begitu. Iya, satu. Iya, yang kedua, kan ini koalisi partai politik. Yang kerja partai politik, bukan orang yang nyari. Gitu kan, saya kira tidak logis. Masa Anies yang disuruh mencari? Dia sendiri bukan partai. Ini mah partai dengan partai, karena gabungan partai dengan partai, bukan partai dengan orang. Kalau orang mungkin Anies bisa cari teman. Iya, cari orang bisa ya, cari orang. Kalau cari partai, urusan partai lagi. Mereka nggak akan mau siapapun hanya melihat pada orang, Pak. Lihat partai juga, karena nanti koalisi itu ada bargainingnya antar partai, gitu kan, bukan antar orang dan partai. Gitu. Nah, melihat konstelasi yang seperti hari ini, ada kemungkinan berarti Anies Baswedan diusung oleh PDIP, satu partai sendirian. Kalau tetap tidak pecah seperti yang kemungkinan yang Pak Rizal sampaikan tadi. Kira-kira ini ada sedikit kegundahan, kegalauan lah kita sebagai umat Islam yang terus berjuang, berdakwah segala macam. Dan salah satu yang 9 tahun ke belakang atau 10 tahun ke dalam belakang itu kita sering berhadap-hadapan secara frontal dengan PDIP karena perbedaan prinsip. Nah, ini gimana ya Pak Rizal? Ini buat pasti sahabat SZ juga agak kebingungan. Enggak, Pak. Kalau menurut saya ketika memang ini menyangkut pilkada, pemilihan kepala daerah, itu orang, bukan partai. Kalau pileg partai, kan gitu. Kalau pilkada orang. Siapapun yang mencalonkan, asal orangnya itu orang yang benar, nggak masalah menurut saya. Gitu. Dan ini cenderung ke arah pola sistem distrik. Sistem pemilu distrik, partai-partai hanya mencalonkan, orangnya yang dinilai. Jadi nggak dilihat partainya. Saya kira nggak terlampau signifikan lah, gitu kan, karena konteks di sini semua orang melihat ini Pak Anies Baswedan harus menjadi kandidat yang menjadi kompetitor siapapun, dan itu sehat. Begitu. Sekarang dibunuh, Pak, gitu kan, oleh partai-partai politik yang berkoalisi, bahkan jumlahnya mayoritas lagi, 85%. Karena ini gila, Pak. Ini saya sebut kejahatan politik. Ini kejahatan politik. Itu partai-partai bergabung hanya sekedar tidak boleh maju seseorang yang dia adalah mantan gubernur di DKI yang punya kapasitas dan berpeluang menang, dan ditakuti kemenangannya sehingga dilakukan upaya-upaya nggak sehat. Nah, itu disebut dengan upaya-upaya jahat.